used to say I'd live first. Di awal film, terdapat seorang selebriti bernama Kimberly Cardwell yang sedang mengemudi melalui daerah terpencil di Virginia Barat menuju lokasi yang tidak diketahui untuk sebuah proyek film. Namun, tiba-tiba Kimberly secara tidak sengaja menabrak seseorang asing saat dirinya sedang fokus berbicara dengan orang lain melalui sambungan teleponnya. Karena rasa tanggung jawab dan ketakutannya, akhirnya Kimberly menghentikan mobilnya dengan harapan orang itu tidak mati. Tetapi, ketika dia turun dari mobilnya dan mendekat ke arah orang itu, dirinya malah mendapatkan serangan secara tiba-tiba. Orang asing itu langsung menggigit bibirnya. Kimberly mencoba untuk melarikan diri, tetapi sayangnya dia bertemu orang asing lain yang sudah berada tepat di depannya. Dan tidak lama, si orang asing itu dengan satu pukulan dari kapaknya, dia mampu membelah tubuh Kimberly menjadi dua bagian dan kemudian menyeret tubuhnya. Sudah dipastikan orang-orang asing itu adalah para mutan kanibal pemakan daging manusia. Usut punya usut. Sebelumnya, Kimberly diketahui akan menuju sebuah tempat di mana dirinya akan melangsungkan syuting untuk game reality show yang bertemakan tantangan di alam. Di acara itu, terdapat 6 kontestan yang telah diatur untuk acara game itu, yang disebut dengan penyintas akhir kiamat. Para kontestan akan memenangkan sejumlah uang dengan nilai $1.000 apabila berhasil keluar dari permainan itu dengan jumlah poin yang tertinggi. Mereka terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari seorang selebriti, Kimberly Cardwell, yang sudah tewas di awal film ini. Lalu, pemain skateboard bernama Jonesy. Ada model bikini bernama Elena. Kemudian, Nina Papas, mantan pemain football bernama Jack, dan seorang veteran Irak bernama Amber. Tidak lama kemudian, karena dirasa waktu sudah berlalu begitu cepat, akhirnya kru penyelenggara menyadari bahwa Kimberly tidak datang menghadiri acara itu. Michael, yang merupakan juru kamera, menyarankan bahwa pacarnya yang bernama Mara harus menggantikan posisi Kimberly di acara tersebut. Di sini terlihat kondisi hutan Virginia yang dijadikan tempat untuk acara itu telah ramai dengan orang-orang yang sudah terdapat 32 kamera yang terpasang di seluruh sudut hutan tersebut. Beberapa perangkat yang dikenal sebagai Twist of Destiny telah dipasang di tempat-tempat tersembunyi untuk memperingatkan dan menghukum para peserta jika mereka melakukan kecurangan. Kemudian ada pembawa acara, yaitu Kolonel Dale Murphy, yang merupakan seorang mantan marinir Amerika Serikat. Dale memberikan instruksi kepada para peserta untuk membagi mereka menjadi beberapa kelompok, dan mereka diberikan tugas untuk mencari makanan dengan kelompoknya masing-masing. Singkatnya, kemudian permainan pun dimulai. Tidak lama setelah para peserta keluar meninggalkan camp, anggota kru TV pun dibunuh oleh para mutan kanibal. Singkat cerita, Dale pun sampai di tempat yang berbeda, yaitu di sebuah lembah hutan. Dirinya menemukan beberapa anak panah yang telah ditembakkan oleh beberapa orang yang tak dikenal. Dan panah ini mengenai ban motor ATV-nya. Dale yang merasa geram mengancam siapapun yang bertanggung jawab atas serangan anak panah tersebut. Namun, ketika anak panah lain melesat tepat di depannya, dia panik dan berlari untuk bersembunyi di balik pepohonan. Dale melihat salah satu pelaku penembakan anak panah dan langsung melemparkan pisaunya ke arah mereka. Sayangnya, Dale diserang dari belakang oleh orang-orang itu dan dikalahkan. Di tempat lain, Jonesy dan Amber yang merupakan satu kelompok terus berjalan menyusuri hutan. Secara tidak sengaja, Amber menemukan sebuah anak panah yang patah dan mendapatkan ide untuk membuat tombak darinya. Setelah itu, mereka menyadari bahwa mereka belum mendengar atau melihat hewan-hewan di hutan. Sementara itu, Nina dan Mara, dua wanita cantik yang berada di dalam hutan, fokus menyusuri jalan dengan rasa khawatir. Mara secara tidak sengaja menginjak suatu alat yang menyatakan bahwa mereka telah terkena infeksi antraks dari sebuah ledakan laboratorium terdekat.
Oleh karena itu, mereka pun harus segera pergi ke sungai terdekat dalam waktu 2 menit untuk mendapatkan obat penawarnya. Dalam kekacauan, Mara yang panik berlari mencari sungai terdekat. Sementara Nina mengikuti langkahnya. Mereka sampai di sebuah sungai, di mana obat penawarnya diletakkan di ujung pohon yang tumbang dan terletak di tengah-tengah sungai. Mara merangkak untuk mengambilnya, tetapi terjatuh ke dalam sungai bersama obat penawar yang berhasil dia pegang. Mara berenang sekuat tenaga dan akhirnya bisa sampai ke tepian sungai dengan obat penawar yang telah dia dapatkan. Di tempat lain, kelompok Jack dan Elena berada, tetapi mereka tidak sendirian. Michael juga bersama mereka merekam situasi mereka secara real time. Jack merasa tidak nyaman dengan sikap Elena yang terus mencoba menggoda atas perintah Michael. Jack hanya ingin menyelesaikan tantangan ini dan bersikeras tidak akan melakukan tindakan apapun yang dirasa tidak baik selama acara permainan ini. Dengan amarah, Jack meninggalkan Elena dan Michael. Elena yang merupakan wanita flirty langsung mencoba menggoda Michael tanpa rasa malu. Hal itu disaksikan oleh Mara dari kejauhan, yang seketika patah hati dan menangis. Nina mencoba menghibur Mara dan menasehatinya agar bisa melupakan Michael dan belajar bergantung pada dirinya sendiri. Nina juga menyarankan Mara untuk melampiaskannya nanti dengan cara memukul Michael, sama seperti yang telah dilakukan Nina kepada tunangannya yang ketahuan berselingkuh. Namun, Mara tidak bisa dan tak akan melakukannya. Alhasil, Mara berteriak kepada Nina, yang membuat Nina marah dan kemudian pergi meninggalkan Mara sendirian. Selanjutnya, Jonesy dan Amber masih fokus menyusuri hutan, tetapi tidak sengaja menemukan sebuah camp mini yang ternyata di sana terdapat olahan daging yang sedang dibarbeque. Dengan naluri survival mereka berinisiatif untuk mencuri daging tersebut dan pergi mencari teman-teman mereka yang lain. Kita kembali lagi kepada Del yang kini tengah dalam kondisi yang mengerikan. Tubuhnya telah terikat dan tergantung secara terbalik di atas pohon. Tidak hanya Del, dia juga melihat ada orang lain yang digantung tetapi kondisinya sudah tidak bernyawa lagi. Tiba-tiba datanglah anak dari mutan kanibal yang langsung menyerang Del dan menikamnya tepat di bagian dadanya. Mara yang merasa sakit hati memutuskan untuk meninggalkan permainan. Namun di tengah perjalanan, dia dan Nina menemukan sebuah kabin kecil. Mereka masuk dengan niat untuk menelpon kru penyelenggara acara. Tetapi perhatian mereka teralihkan oleh beberapa foto keluarga mutan kanibal di dinding salah satu kamar. Tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh seorang kanibal wanita yang akan melahirkan anak. Mara dan Nina terkejut melihat bayi yang lahir cacat dan menyeramkan. Tanpa mereka sadari, mutan kanibal lain mengetahui keberadaan mereka dan langsung menyerang. Mara dan Nina berusaha menahan pintu agar tidak terbuka dan menguncinya. Kemudian mereka berlari keluar dari kabin untuk melarikan diri. Namun, Mara terkena serangan kapak melayang yang mengenai kepalanya. Nina menyadari bahwa Mara telah tewas, terus berlari dan berusaha bersembunyi. Dengan indera penciuman yang tajam, mutan kanibal mencoba mendekat tempat persembunyian Nina. Tetapi kanibal lain datang menjemput saudaranya dengan mobil yang mengangkut tubuh Mara. Dan Nina bisa selamat untuk sementara waktu. Kembali ke Michael dan Elena. Mereka telah menyelesaikan adegan intim mereka. Michael meminta Elena untuk merahasiakan kejadian ini dari Mara. Setelah itu, Michael kembali ke mobil kru acara. Sementara Elena tetap di tempat itu dengan raut wajah yang biasa saja. Namun tanpa mereka sadari, tindakan mereka telah disaksikan oleh dua mutan kanibal. Mutan kanibal wanita kemudian menyerang Elena dan menghabisinya secara brutal. Di tempat lain, Del Murphy menyaksikan mutan kanibal memotong daging pria di depannya. Mobil yang membawa korban berikutnya tiba, dan Del dengan sekuat tenaga berhasil melepaskan diri dan menyerang para mutan kanibal, lalu mengalahkan mereka. Dia juga memeriksa keadaan Mara dan memastikan bahwa dia telah tewas. Michael yang tidak menyadari bahwa mobilnya telah disabotase oleh mutan kanibal, diserang dan dibunuh saat memasuki mobil kru acara.
Sementara itu, Jonesy dan Amber menikmati hidangan hasil curian mereka. Kemudian, Nina datang dengan tergesa-gesa menceritakan tentang kematian Mara. Jonesy tertawa, menganggap cerita Nina tidak serius dan hanya adegan palsu dari kru penyelenggara. Namun kebenaran terungkap ketika mereka menyadari bahwa mereka makan daging manusia, daging milik tubuh Kimberly yang ditandai dengan tatonya. Mereka langsung berlari untuk meninggalkan hutan. Di tengah perjalanan, Nina menginjak paku yang melukai kakinya. Jack membantu mengobati luka Nina dan menyuruh yang lainnya melanjutkan perjalanan. Mereka kembali ke camp tempat mobil kru penyelenggara, tetapi tidak ada siapapun di sana, sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk keluar dari hutan. Di tempat lain, Dale secara diam-diam memasuki area kabin dan menguntit penghuni kabin, yaitu seorang pria tua. Pria tua itu menjelaskan bahwa mutan kanibal sangat brutal, berbahaya, dan kuat hasil produksi mutasi akibat limbah kimia yang dilepaskan di sungai sejak 30 tahun yang lalu. Pria itu menyarankan Dale untuk membuat teman-temannya menjauh dari wilayah itu sebelum hari gelap. Namun, pria tua itu tiba-tiba menyerang Dale karena Dale telah membunuh anak laki-laki mutan kanibal. Dale mampu melawan balik dan berhasil melenyapkan pria tua itu. Kelompok Amber menemukan dua mutan kanibal yang sedang bermesraan. Mereka mendekati dengan niat menyelamatkan wanita yang mereka kira korban. Namun ternyata kedua mutan tersebut juga kanibal. Nina langsung berlari, sementara yang lain berjuang melawan para mutan itu. Dengan keberanian dua pria dan seorang wanita mantan veteran, mereka berhasil mengalahkan dua mutan kanibal dan segera melarikan diri. Namun, Nina mengalami masalah saat dia terjatuh ke dalam sebuah lubang. Jack yang baik hati mencoba menolong Nina yang berteriak meminta tolong. Meski bahu Jack terkilir, Nina berusaha mengobati saat berhasil ditarik keluar oleh Jack. Mereka melarikan diri hingga menemui jalan buntu di tebing tepi sungai, di mana kanibal siap menembakkan anak panah ke arah mereka. Dengan cepat, Jack dan Nina melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Let's go. Where? Di daratan, Amber dan Jonesy bertemu dengan seorang kanibal lagi yang mencoba memanah mereka, tetapi panahnya meleset. Mereka berhasil melarikan diri, namun sayangnya Jonesy terjebak dalam perangkap yang dipasang oleh kanibal. Para mutan kanibal datang karena mendengar suara meminta tolong dari Amber dan Jonesy. Jonesy menyuruh Amber untuk segera pergi, tetapi Amber menghiraukannya, dan mereka berdua akhirnya terjebak bersama dan dibunuh. Sementara itu, Jack dan Nina tiba di sebuah pabrik tua dan naik ke lantai 2 untuk menemukan Jonesy dan Amber. Mereka berdua sampai, tetapi terkejut menemukan banyak mobil yang telah dibajak oleh para mutan kanibal. Suara jeritan Michael terdengar, dan Jack serta Nina berlari menuju sumber suara untuk menyelamatkannya. Namun, Jack mendapati bahwa itu hanyalah rekaman yang diputar ulang oleh kanibal untuk memancing kedatangan mereka. Mereka mencoba melawan serangan dari mutan kanibal, tetapi tidak berhasil. Tanpa disadari, Dale menguntit pergerakan kanibal yang menyeret Jack dan Nina. Para mutan kanibal mengikat Jack dan Nina dengan tangan di atas kepala. Mereka disiksa secara kejam, seperti Jack yang kejantanannya dipotong dan Nina yang dipaksa memakan daging teman-temannya. Dale secara tidak sengaja menginjak kabel alarm, sehingga alarm berbunyi dan perhatian kanibal teralihkan. Dale membuat luka goresan dengan pisau untuk meninggalkan jejak darah palsu agar diikuti oleh kanibal. Dale pergi untuk membantu Jack dan Nina keluar, tetapi mutan kanibal wanita menyerangnya dengan anak panah, dan Dale akhirnya tewas. Jack dan Nina berlari, dikejar oleh kanibal yang mendorong mereka ke dalam mesin penggiling. Mereka saling membantu dan berhasil memasukkan mutan kanibal ke dalam mesin penggiling. Setelah itu, mereka pergi dengan menggunakan mobil Kimberly. Di scene selanjutnya, mutan kanibal yang selamat
terlihat menggendong bayi mereka yang baru lahir, yang mungkin akan menjadi penerus para mutan kanibal. Ini mengisyaratkan bahwa ini adalah lanjutan dari film ketiga dari seri Wong Tun. Dengan itu, film pun berakhir.